Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya akan menceritakan kisah mengenai salah satu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah muazin pertama daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan budak daripada seorang ayah yang bernama Rabah dan seorang ibu yang bernama Hamamah. Bilal bin Rabah pun termasuk sahabat Rasulullah SAW yang pertama-tama masuk Islam. Keislamannya sendiri mendatangkan kemurkaan orang-orang kafir Quraisy. Tubuhnya yang kurus dan hitam terbakar di bawah terik matahari, dan juga batu yang besar ditaruh di atas badannya. Kekerasan dan penganiayaan kepada dirinya terus datang kepadanya. Namun hati telah terpaut pada cahaya Islam. Bilal bin Rabah disakiti oleh Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka terus menyiksa Bilal bin Rabah. Saat siksaan-siksaan itu mendera tubuhnya, Bilal bin Rabah hanya berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya Allah Maha Esa. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapan Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan Bilal. Beliau membelinya dengan harga yang tinggi, sehingga Bilal pun hidup dalam ketenangan Islam di Madinah. Hatinya semakin terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya ia menyempurnakan pengabdian kepada Rasulullah. Bilal senantiasa mengiringi langkah-langkah Rasulullah, bahkan dalam berdakwah. Ia juga turut serta mengambil bagian dalam jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ia turut serta dalam perang Badar, lalu ia menyaksikan dengan kedua matanya dua orang yang dulu menyiksanya tewas tersungkur ke tanah dalam keadaan tertusuk pedang kaum muslimin. Hatinya membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Pada saat Islam menemukan cara memanggil orang-orang untuk sholat yang berbeda dengan kaum Nasrani dan juga kaum Majusi, yakni azan, Rasulullah SAW pun memiliki Bilal bin Rabah untuk menjadi muazin pertama. Suaranya yang keras dan lantang memang telah menjadi harta dalam dirinya sejak kecil. Semenjak diminta untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, ia senantiasa menjadi muazin pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Suatu ketika Rasulullah SAW bermimpi tentang suara Bilal yang terdengar di surga, sebagaimana yang berbunyi daripada hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda kepada Bilal setelah menunaikan sholat subuh, "Wahai Bilal, beritahukan kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suaramu di depanku di surga." Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya daripada Islam, dengan harapanku terhadap perbuatanku yang senantiasa melakukan sholat sunnah, yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci wudu dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Hadis riwayat Muslim. Sungguh kecintaannya kepada Rasulullah SAW sangat terlihat pada saat detik-detik wafatnya Rasulullah. Air matanya tak mampu dibendung lagi. Bahkan beberapa hari menetap di Madinah tanpa Rasulullah membuatnya semakin rindu. Kerinduannya membuatnya tak sanggup lagi mengumandangkan panggilan sholat. Bilal pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq melepas bayang-bayang kebersamaan bersama Rasulullah dengan hijrah ke negeri Syam. Meski dengan berat hati, Abu Bakar As-Siddiq melepaskan salah satu mutiara Islam tersebut. Kaki Bilal bin Rabah terus melangkah. Tatapannya mulai meninggalkan Madinah. Seorang telah terpaut hatinya dengan Rasulullah. Sejauh apapun ia melangkah tidak dapat menghilangkan kenangan itu. Hingga tiba pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Ia kemudian terbangun dari tidurnya. Sungguh, air matanya telah mengalir deras membasahi wajahnya.
Segera Bilal bergegas menuju Madinah. Selama perjalanan ia tidak mengenal rasa lelah, hingga tak ada waktu untuk berhenti sejenak pun. Berjalan jauh melewati bukit-bukit, membuatnya terkenang wajah Rasulullah SAW. Tanah itu telah menjadi saksi kebersamaannya dengan sang Rasul. Setibanya di Madinah, air matanya masih membekas di wajahnya. Ia bertemu dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan cucu Rasulullah SAW yaitu Hasan dan Husain. Bilal pun memeluk keduanya sambil teringat sosok Rasulullah. Ia kemudian diminta untuk sekali lagi mengumandangkan panggilan sholat seperti dulu. Walau dengan hati yang penuh kerinduan pada kota Madinah, ia pun menerima permintaan tersebut. Bilal beranjak untuk mengumandangkan azan. Di tempat ia berdiri untuk azan, dilihatnya tempat Rasulullah. Air matanya hendak menetes, namun ia mencoba untuk menahannya. Sejurus kemudian suaranya mengisi langit-langit kota Madinah, dan orang-orang muslim pun merasakan kerinduan yang teramat dalam pada Rasulullah. Dadanya sesak teramat dalam hingga ia tidak mampu melanjutkan azannya. Lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi panggilan terakhir yang ia lakukan. Azan pertama dan terakhirnya di kota Madinah setelah kepergian sang Rasul menggetarkan seluruh penghuni kota tersebut. Sahabat, sungguh Bilal bin Rabah sosok yang patut untuk diteladani atas pengabdiannya kepada Rasulullah dan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling memperbaiki diri kita. Sudahkah hati ini dipenuhi oleh kecintaan kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.